Yang berikutnya, perhatikan baik-baik. Masih kita bicara soal takbiratul ihram. Waktu kita berdiri mau sholat, kaki jangan terlalu direnggangkan. Enggak, dalam mazhab Syafi'i enggak ada ajaran begini, saudara. Dan kaki juga jangan terlalu rapatkan. Tapi biasa saja, diri normal. Diri normal. Diri normal seperti ini menghadap ke kiblat. Nah, kalau kita sholat berjamaah, yang diluruskan itu bukan ujung jari. Yang diluruskan itu adalah tumit. Kalau tumit Anda ada di garis belakang, ini soft, ini sudah dibuat garisnya nih. Kalau tumit Anda ada di belakang, perkis seperti ini, maka soft pasti akan lurus. Nah, kalau pertanyaannya, kenapa tumit ukurannya? Kenapa bukan ujung jari? Sebab panjang kaki orang berbeda-beda. Yang anak kecil, yang orang dewasa, yang kurus, yang tinggi, yang pendek, yang gemuk, beda panjangnya. Dia punya kaki. Jadi kalau ujung jari yang kita pakai, tidak akan lurus. Tapi kalau tumit yang kita pakai, lurus. Karena tumit umumnya sama jarak tumit. Makanya tumit yang dipakai ukuran, bukan ujung jari. Jadi mau anak kecil, mau orang dewasa, lihat tumit. Tumit taruh di garis. Biasakan. Ukuran kita tumit. Kalau kebetulan karpetnya ada garisnya enak. Kalau karpet lagi nggak ada garis, lihat aja tumit kita. Kita lihat tumit kita. Kanan, kiri, sudah lurus tumitnya. Insya Allah softnya akan rata. Baik, yang berikutnya. Saat kita takbiratul ihram, perhatikan tangan. Allah. Perhatikan tangan. Tangan ini tidak terlalu dibuka begini. Tidak begini. Tangan juga tidak terlalu rapat begini. Tapi tangan biasa, normal. Dan posisi tangan ini, kita punya ujung jari jempol kita sejajar dengan bawah telinga kita. Allahu Akbar. Jadi tidak begini, tidak begini. Jadi nggak ada tuh, udah lebar, Allah. Nah, dalam mazhab kita nggak ada, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jadi normal aja berdiri, normal. Nah, ke depan menghadap begini, ini tangan dibuka. Tidak dirapatkan, tidak terlalu dilebarkan. Biasa. Ini telapak madhab ke kiblat. Bukan begini. Tidak Allahu Akbar. Enggak begini. Begini. Loh, kenapa takbiratul ihram itu begini? Saudara, kita sedang sholat, saat kita takbiratul ihram, itu kita menyerahkan diri kepada Allah. Kita memasrahkan diri kepada Allah. Saya mau tanya semua sekarang, Anda kalau di medan tempur, ada sekelompok orang menyerah kepada orang lain, bagaimana posisi tangan menyerah? Coba saya tanya, gimana nyerah? Nyerah, saudara. Emang ada nyerah begini? Nggak ada nyerah begitu, saudara. Nggak ada. Nyerah bagaimana? Gini, saudara, di mana-mana. Jadi saat kita sholat, Allahu Akbar, kita menyerahkan diri kepada Allah. Kita punya diri, kita punya jiwa, kita punya badan, semua urusan kita pasrahkan kepada Allah. Makanya ini menghadap ke kiblat, serahkan diri kita kepada Allah. Sampai di sini jelas tidak? Ini untuk laki-laki. Ini untuk laki-laki. Ini sayap dibuka. Ini laki-laki sayap dibuka. Tapi kalau untuk perempuan, sayapnya ditutup. Ini takbiratul ihramnya perempuan. Allah. Lihat, ini ketiak nggak dibuka. Ditutup. Allahu Akbar. Itu perempuan. Kalau laki, dibuka. Tapi bukanya enggak. Buka normal saja. Paham normal tidak? Normal. Mazhab Syafi'i ini nggak ada yang aneh-aneh, saudara. Normal aja, normal. Allahu Akbar. Kira-kira jelas tidak? Baik, sekarang posisi jari tangan, perhatikan. Perhatikan posisi tangan. Begitu kita sedekap. Sedekap ini perhatikan. Jari telunjuk kita luruskan di sini. Jempol ada di atas pergelangan. Jempol di atas pergelangan. Telunjuk lurus. 3 jari melingkar di bawah pergelangan. Seperti ini. Perhatikan ini.
Perhatikan ini tangan begini. Jempol, ini 3 jari. Ini telunjuk lurus. Seperti ini. Jadi kenapa dalam mazhab Syafi'i kita diajarkan sedekap seperti ini? Untuk menjamin tangan kita tidak banyak melakukan gerakan. Kalau dalam mazhab Maliki, mereka lurus. Dalam mazhab Ja'fari juga mereka lurus, tidak sedekap. Tapi dalam mazhab Syafi'i, sedekap. Saudara. Nah, untuk menjamin tangan ini tidak bergerak kemana-mana, telunjuk diluruskan, jempol ada di atas pergelangan, 3 jari di bawah. Seperti ini. Dan posisi tangan tidak di bawah pusar, tidak di atas dada. Tidak juga pas di pusar, tapi letakkan di atas pusar. Ini namanya bagian diafragma ini. Jadi antara pusar dan dada, seperti ini. Walaupun ada sebagian yang dia suka dimiringkan begini. Jangan kaget. Dulu para sahabat memang banyak yang sholat begini. Kenapa? Di pinggangnya ada pedang. Nah, jadi kalau umpamanya terjadi sesuatu dalam kondisi perang dan lain sebagainya, mereka tinggal cabut ini pedangnya. Nah, jadi tapi ini kita tidak bicara kondisi itu, kita bicara sekarang kondisi dalam mazhabul Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, yang afdol itu tangan sedekap di atas pusar seperti ini. Jadi kalau posisi kita seperti ini, posisinya biasa. Tidak begini. Tidak juga begini. Nggak megangin perut nih. Nah, tapi seperti ini. Sampai di sini jelas? Sampai di sini jelas? Baik. Kita lanjutkan. Begitu kita selesai takbiratul ihram, posisi tangan di sini sebagaimana biasa, kita baca doa iftitah, kita baca isti'adzah, kita baca suratul Fatihah, dan kita baca surat. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya kembali sejenak kepada niat. Niat, kalau kita sholat sendiri, itu syarat penancapannya cuma 3. Usolli, kita pengen sholat, fardu atau sunnah disebut, terus nama sholat. Tapi kalau kita sholat berjamaah, untuk makmum wajib ditambahkan makmuman. Untuk makmum wajib ditambahkan makmuman. Jadi hadirkan hati kita. Usolli fardal maghribi makmuman. Makmuman. Itu wajib dihadirkan dalam hati kita. Baik. Kita lanjutkan. Yang tadi. Selesai kita baca surat. Kalau baca surat, perhatikan.